Welcome back to my channel. Hari ini aku mau share ke kalian soal manajemen stres selain gunain cermin. Yang sebelumnya di chat sebelumnya aku cerita ke kalian gimana sih aku ngelola stres aku pakai cermin. Dan sekarang aku mau sharing lagi dari pengalaman aku, cara aku ngeluarin unek-unek keluarin stres selain dari cermin. Yang paling sering aku lakuin itu memang coret-coret di buku. Itu ada yang bentuknya memang menceritakan unek-unek, menulis perkata sesuai isi hati gitu dikeluarin. Ada juga yang cuman coret-coretan yang tidak ada kata-katanya, tidak ada alurnya, ya mau nyoret-coret aja gitu. Nah, kalau yang mau nyoret-coret aja biasanya kalau aku memang jengkel atau masih emosi-emosi yang ringan lah, jengkel kesel biasa gitu, yang akan memudar dengan seiringnya berjalan waktu. Cuman aku ngerasanya kalau aku menggunakan alat ballpoint dengan kertas itu, emosi aku akan lebih cepat keluar karena aku akan ngerasa capek, terus plong aja karena udah dikeluarin emosi negatifnya dan enggak jadi menyebar kemana-mana. Terus kalau yang kedua, aku juga nyobain pakai media yang sama, kertas dan ballpoint tadi, tapi dengan aku nulis yang sesuai aku ngomongin ke orang. Misalkan aku lagi kesel sama temen aku, kalau aku lagi bad mood gitu, atau dia buat salah karena mengkritik atau hal yang aku nggak suka tapi sebenarnya aku susah ngomongnya ke dia, maka aku akan nulis apa yang akan aku omongin ke dia gitu. Jadi sebenarnya kita udah ngeluarin sih ngomongin ke dia, urusan mau disampaikan atau tidaknya itu buat aku belakangan, karena yang penting aku menyamankan diri sendiri. Dan manajemen stres itu menurut aku tuh menyamankan diri kita sendiri. Percuma kalau kita menyampaikan ke dia tapi ternyata kita jadi tidak nyaman dengan keadaan setelah kita menyampaikan. Jadi buat aku itu kurang. Aku bagian manajemen stres itu aku cuma mau ngeluarin emosi-emosi negatif di diri aku, terus ya udah biarin aja karena aku orangnya tipikal yang sabodo teuing gitu ya, biarin aja orang mau gimana. Tapi kalau dipendam sendiri itu kan jadi penyakit. Yang penting kita tulis, kita keluarin unek-unek. Terus biasanya kalau waktu di kelas perkuliahan aku itu diajarin yang namanya teknik katarsis juga, tapi memang menulis dan kemudian direnyek kertasnya, terus dihempaskan kuat-kuat ke depan dengan sekuat tenaga sambil teriak aja sekuat mungkin gitu. Nah, cuman kalau aku bagian ngunyek-ngunyek sama menghempaskan itu kurang cocok di aku, menurut aku, karena aku tipikal yang emosi aku memang kurang stabil, tapi aku nggak suka memperlihatkan emosi aku yang kurang stabil itu gitu. Jadi aku kurang nyaman kalau memperlihatkan ngunyek terus dihempas ke depan orang lain, dan kalaupun sendiri juga rasanya aneh gitu. Jadi aku lebih prefer nulis aja di buku, terus kemudian diceritakan, misalnya kita keselnya ke siapa, terus kita mau ngomong apa sedetail mungkin. Nah, dari proses itu biasanya setelahnya aku akan baca lagi dan mulai berpikir dari cara pandang orang itu ke aku. Jadi kalau awal-awal aku lagi emosi, itu cara pandang aku ke dia, ke orang yang bikin aku kesel. Tapi pas kalau udah yang kedua kali, jadi setelah ditulis kemudian aku baca lagi, itu aku akan berpikir dari sudut pandang dia ke aku. Karena aku pasti mikir, oh dia kesel kenapa sih, dia kenapa sih nyebelin, dia kenapa sih. Nah, jadi aku akan mencari alasan dibalik menyebalkannya itu orang. Nah, kalau udah gitu rasanya tuh udah ada dialog di diri kita, mulai nerima kondisi kurang nyamannya itu,
ya bagi aku udah selesai, it's done. Jadi nggak ada masalah buat aku lagi, nggak akan jadi musuh gimana gitu, enggak sih buat aku mah. Jadi yang penting aku udah keluarin dulu emosi aku, terus namanya plong di dada, nggak bikin kesel, nggak bikin sebel lagi berhari-hari atau seharian itu. Dan kemudian kalau kita udah bisa gunain media buku, itu tuh akan jadi dokumen stres kita. Jadi pas secara nggak langsung, pas kita buka, kita tahu pemicu stres kita tuh apa. Saat kondisi kita kurang bagus, nah kita akan mulai tahu tuh, mulai belajar. Oh iya, kalau aku lagi kurang bisa mengelola diri, kurang bisa mengontrol emosi, aku nggak boleh ngedeketin dia karena dia tuh orangnya pemancing emosi aku ternyata. Atau oh, kalau aku deket sama dia, aku malah jadi orang yang negatif thinking. Jadi mending kalau aku lagi bad mood, kalau aku lagi kurang bisa mengontrol emosi aku mulai jaga jarak dengan orang-orang tersebut, menjaraki untuk beberapa saat, karena bisa jadi mereka pemicu emosi aku yang berlebihan lagi. Udah mah emosi, terus dipicu kembali, makin emosi lah gitu. Jadi aku biasanya selalu menguranginya kayak gitu aja, karena udah biasa ditulis, terus pas dibaca lagi aku jadi paham pemikiran dia seperti apa. Terus kemudian kalau udah dibaca, dipahamin, terus pas mau dicoba laginya itu langsung, oh iya ya, kalau aku lagi emosi mending aku gak deket-deket dia deh, atau kalau aku lagi emosi mending aku gak deket-deket dia deh, karena aku tahu dia gini. Karena saking sudah terdokumennya penyebab kita stres, penyebab kita emosi, penyebab kita marah, jengkel, itu sudah terbukukan di salah satu buku yang memang kita bisa jaga kerahasiaannya, karena cuma kita aja mungkin yang tahu. Kalaupun nggak mau lewat media buku, bisa pakai media komputer. Jadi pakai file yang memang kita ketik, intinya itu ada dialog dalam diri kita sih. Jadi apa yang mau kita katakan ke orang itu kemudian nanti akan kita baca dan kita resapi dari sudut pandang orang itu ke kita. Itu sih, itu aja sharing dari aku. Sebenarnya ini kalau teori-teori aslinya sih aku kurang paham ya, karena aku mempelajari hal-hal seperti itu tapi tidak mendalami. Jadi kalian mungkin bisa cari alternatif lain kalau misalnya kalian merasa sudah tidak bisa menanggulangi emosi sendiri. Ya enggak, silahkan hubungi profesionalnya, hubungi psikolog, psikiater atau apapun, karena jangan malu. Orang yang paling tahu kondisi kalian itu ya diri kalian sendiri, bukan orang lain. Kalau orang lain bilang kamu lemah, tapi ternyata kamu nggak selemah yang mereka kira gitu. Jadi kalau selama bisa preventif, selama bisa mengelola dengan baik, aku yakin sih nggak ada yang terlalu bisa menekan kalian kalau kalian tidak izinkan. Itu aja sharing aku hari ini, semoga bermanfaat, semoga bisa menambah teknik-teknik atau tips-tips untuk mengelola manajemen stres kalian. Thank you so much for watching. I see you on my next video. Bye.